Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi'afihi tukaffiru sayyiati wal khati'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul bariyat wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibur risalat wa sahibus syafaat sallallahu alaihi wa ala alihi at-tahirat wa ashabihi wa man iktafa ala atharihi ila yaumil mi'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammad ibn Abdillah wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Allahumma barik lana fi bukurina, Allahumma barik lana fi awqatina, Allahumma barik lana fi majlisina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma ja'alil qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melanjutkan surat Al-A'raf ayat 203, mudah-mudahan nanti sampai 205. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. ولا تكن من الغافلين. Kita ulangi. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula ijtabaitaha Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi.
hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. ولا تكن من الغافلين. Bapak Ibu sekalian, kita coba kutip dan tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di ayat yang ke-203, karena kalau di tafsir Al-Muyassar tidak banyak penjelasan. Qala muallif rahimahullah, di tafsir ayat 203, la yazalu haula'il mukadzibuna laka fi ta'annutin wa inadin. Maknanya bahwa orang-orang yang mendustakan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tetap terus-menerus dalam penentangan dan pengingkaran. Walau ja'athumul ayatu ad-dalatu 'alal huda war rasyad, meskipun telah hadir kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan akan petunjuk dan bimbingan. Fa idza ji'tahum bi syai'in minal ayatid dalati ala sidqika lam yanqadu. Jadi meskipun ayat-ayat datang kepada mereka, beberapa ayat datang kepada mereka atau telah tersampaikan kepada mereka yang menunjukkan akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran risalahnya, lam yanqadu, mereka tetap tidak akan tunduk. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin min ayatil iqtirah allati yu'inunaha qalu laula ijtabaitaha ay hala ikhtartal ayah. Dan jika ayat Al-Quran atau wahyu saat itu tidak datang kepada Rasul, tidak turun kepada Rasul dari ayat-ayat yang mestinya turun umpamanya, maka mereka mengusulkan, dan usulannya, pilihlah, kenapa engkau tidak memilih ayat? Fasarat al-ayatul fulaniyah. Jadi maksudnya Rasulullah SAW membuat ayat sendiri atau menyusun ayat sendiri, atau mereka menginginkan milih Rasulullah ayat ini dinamai dimasukkan dalam surat ini, sehingga kemudian menjadi ayat fulan awil mu'jizah fulanah ka'annaka antal munazzilul ayat. Jadi persepsi orang-orang musyrikin saat itu seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menurunkan ayat,
au mudabbir li jami'il makhluqat, atau yang mengatur alam semesta, seluruh ciptaan. Walam ya'lamu annahu laisa laka minal amri syai'un, dan mereka tidak mengetahui bahwa dalam bab mengatur ciptaan dan menurunkan ayat itu tidak ada sedikit pun peran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au annal makna, atau makna yang lain, laula ikhtarataha min nafsika, atau lebih baik engkau membuat karya sendiri, jadi membuat Quran sendiri. Kul, kata Allah, katakanlah, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka bahwa saya tidak lain kecuali attabi'u ma yuha ilayya min rabbi, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepadaku. Fa ana abdun muttabi'un mudabbarun, saya adalah seorang hamba yang mengikuti dan diatur oleh Allah. Wallahu ta'ala huwallazi yunzilul ayat wa yursiluha ala hasbi maqtadahu hamdu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menurunkan ayat-ayat, kemudian mengirimnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah saat itu. Wa talabatu hikmatuhul balighah. Fa in aradtum ayatan la tadmahallu ala ta'aqubil awqat wa hujjatan la tubtilu fi jami'il anat. Jadi kalau kalian menginginkan adanya ayat, maka kalian pun juga belum tentu terus-menerus mengikuti. Fahadzal Qur'anul azimu wa dzikrul hakimu basairu min rabbikum yastabsiru bihi fi jami'il matalibil ilahiyati wal maqasidil insaniyah. Maka Al-Qur'an yang agung ini merupakan basair, basirah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang digunakan untuk di seluruh apa yang diinginkan oleh Allah dan tujuan-tujuan kemanusiaan. Wa huwa dalilul madlul, dan Al-Quran merupakan petunjuk yang harus diikuti. Faman tafakkara bihi wa tadabbarahu, maka siapa saja yang memikirkannya dan mentadabburinya, alima annahu tanzilu min hakimin hamid, maka dia akan mengetahui bahwa Al-Quran itu turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, yang tidak ada unsur kebatilan baik di depan atau di belakang. Wa bihi qamatil hujjah ala kulli man balaghahu, dengan turunnya Al-Quran maka sudah terlaksanalah hujjah Allah kepada siapapun yang telah sampai kepadanya Al-Quran. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, akan tetapi mayoritas manusia tidak beriman. Wa illa, dan jika tidak, faman amana fahuwa hudan lahu minadh dhalal. Jadi kalau kemudian dia beriman, maka Al-Quran itu menjadi petunjuk dari kesesatan, wa rahmatun liman syaqa, dan kemudian kasih sayang Allah kepadanya dari kesengsaraan. Fal mu'minu muhtaddin bil Qur'an, maka semestinya orang mukmin itu selalu mengikuti Al-Quran, terbimbing dengan Al-Quran, muttabi'un lahu, mengikuti Al-Quran, sa'idun fi dunya wa ukhrahu, akan bahagia di dunia dan akhiratnya. Wa amma man lam yu'min bihi, adapun orang yang tidak beriman dengan Quran, fa innahu dhalun syaqiyyun fid dunya wal akhirah, maka orang tersebut akan sesat di dunia dan akhirat. Kemudian di ayat yang ke
204. Hadzal amru amun fi kulli man sami'a kitaballahi yutla. Perintah ini menyeluruh kepada siapapun yang mendengar Al-Qur'an dibacakan. Fa innahum ma'murun bil istima'i lahu wal insat. Maka sesungguhnya dia diperintahkan untuk mendengarkan dengan seksama dan diam. Wal farqu bainal istima'i wal insat, adapun perbedaan antara mendengarkan dengan seksama dan diam, annal insat fi dzahir bitarki tahadduthi aw istighali bima yushghilu an istima'i. Zahirnya kalau orang itu diam adalah meninggalkan berbicara atau kesibukan yang melalaikan dia dari mendengar Al-Qur'an. Wa ammal istima'u lahu, adapun istima' maknanya fahuwa ayyul qiyasam'ahu, dia memfokuskan pendengarannya, wa yuhdiru qalbahu, menghadirkan hatinya, wa yatadabbaru ma yastami', dan kemudian merenungkan apa yang didengar. Fa inna min lazimi ala hadzainil amraini, maka menjadi keharusan terhadap dua perkara ini, yaitu al-insat wal istima', hina yutla kitabullahi ta'ala, ketika ayat Al-Quran dibaca, fa innahu yanalu khairan kathiran wa ilman ghaziran wa imanan mustamirran mutajaddidan wa hudan mutazayyidan wa basiratan fi dinih. Maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, ilmu yang dahsyat, keimanan yang terus menerus diperbarui, petunjuk yang selalu bertambah, dan basirah, pengetahuan di dalam tentang agamanya. Walihada rattaballahu husular rahmati alaihima, karena itu Allah menertibkan hasilnya kasih sayang Allah dengan keduanya. Fadalla dzalika ala anna man tuliya alaihil kitab, maka ayat ini menjadi petunjuk bagi siapa saja yang telah dibacakan kepadanya Al-Qur'an, falam yastami' lahu wa yansit, kemudian tidak mendengarkan seksama dan tidak diam, annahum mahrumun al-hadza minar rahmah, dia terhalang untuk mendapatkan bagian dari kasih sayang Allah. Qad fatahu khairun katsirun, maka dengan begitu telah kehilangan kebaikan yang banyak. Wa man awqata ma yu'maru bihi mustami'ul Qur'an ayyastami'a lahu wa yunsitu fi salatil jahriyah. Karena itu diperintahkan juga kepada kita di saat Al-Qur'an dibaca, artinya imam membaca ayat Al-Qur'an dengan jahr, maka kewajiban kita adalah mendengar. Fa innahu ma'murun bil imsad, maka seluruh makmum diperintahkan untuk mendengar. Hatta inna aktsaral ulama yaqul, sampai-sampai mayoritas ulama berpendapat inna ishtighalu bil insad aula min qiraatihi, karena itu sibuknya dia dalam mendengar itu lebih baik daripada mendengarkan bacaan yang lain. Jadi artinya perintah untuk mendengar di saat imam membaca ayat. Yeah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat 203 ini menjelaskan tentang mauqiful musyrikin, yeah, sikap orang musyrikin. Kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap orang musyrikin terhadap Rasul itu yang ada dua hal yang disampaikan tadi. Inadun, ya, inat ini keengganan untuk mengakui. Kalau ingkar memang sejak awal mengingkari. Jadi sikap musyrikin terhadap Rasul itu
sikap penuh pengingkaran dan penolakan. Dari sisi apa? Dari sisi risalahnya. Risalah artinya mereka menolak risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat yang bersamaan mereka juga menolak Al-Qur'an. Jadi risalahnya ditolak, kerasulannya ditolak, Quran yang diturunkan pun juga ditolak. Karena itu kemudian mereka membuat pernyataan. Ini kalau kita kaitkan dengan peristiwa surat Ad-Duha, nggih. Surat Ad-Duha, ini kita ambil contoh. Waktu itu setelah Rasul menerima wahyu, jarak beberapa lama wahyu itu tidak turun. Sehingga kemudian orang-orang musyrikin mengatakan Anda telah ditinggalkan oleh Tuhan. Begitu. Karenanya kemudian Allah karena mendapatkan semacam ini, tuduhan semacam itu, kemudian muncullah riwayat dalam sirah nabawiyah menyatakan bahwa Rasulullah SAW sedih. Begitu sedihnya sampai riwayat itu mengatakan Rasulullah naik gunung mau bunuh diri. Riwayat-riwayat semacam itu ya dimunculkan. Jadi ya tidak mungkin Rasul mau bunuh diri gitu. Tapi bagi kelompok yang berusaha untuk mencari pembenaran, ya riwayat itu diterima saja. Kemudian Allah menurunkan surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahwa Rabbmu itu tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad. Karena itu kemudian Allah menyatakan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati Anda dulu dalam kondisi yatim, kemudian Allah memberikan perlindungan? Begitu. Terus sampai ayat itu selesai. Jadi itu ungkapan-ungkapan yang dilakukan oleh orang musyrikin ditujukan kepada Rasul. Begitu. Tujuannya apa? Ya sebenarnya menolak risalahnya dan menolak Al-Quran. Begitu. Untuk generasi saat ini ya ada orang-orang yang menolak risalah. Jadi kalau di masa Rasul dimunculkan isu-isu negatif tentang Rasul, nah sekarang isu-isu negatif kepada tokoh-tokoh agama, termasuk tentang umat Islam itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini menjelaskan tentang sikap orang musyrikin terhadap Rasul. Qalu laulajtabaitaha. Mereka mengatakan kalau seandainya Anda pilih sendiri atau ikhtaraqtaha, gitu kan? Karena ayat tidak turun, bagaimana kalau Anda membuat sendiri saja? Bahasa mereka ikhtaraqtaha, ikhtara'a. Ihtara'a. Ihtara'a itu membuat atau modifikasi. Ya. Kan kalau kita itu diistilahkan dengan konsep ATM nggih. Amati, tiru dan modifikasi. Gitu kan? Istilahnya. Kalau mereka ikhtara.
Coba ijtabaitaha ikhtaro. Bagaimana kalau Anda membuat sendiri saja, merangkai? Ngaten kan? Kenapa ini muncul Bapak Ibu sekalian? Karena mereka menuduh bahwa Al-Quran itu perpaduan dari Taurat. Yang kedua Injil. Dan ini yang dilakukan oleh saat ini oleh orang-orang orientalis, sehingga kemudian muncul pemikir di negeri kita untuk kemudian melakukan amandemen terhadap Quran. Adalah itu Pak. Jadi muncul. Jadi sebenarnya pemikiran-pemikiran di negara yang sedang mulai muncul di tengah umat ini adalah pemikiran yang dulu kemudian dimodifikasi kembali, dimunculkan di era saat ini, di saat orang-orang kurang peduli dengan Quran dan Sunnah. Ya. Jadi mereka mengatakan, salah satu saya ingin berikan contoh aja, ketika mereka menuntut amandemen itu, kan ide pertama dari kelompok orientalis tentang Quran. Alasannya Quran itu perpaduan antara Taurat dan Injil. Kok bisa? Ngaten lho Pak. Mereka kemudian menggunakan at-tarikh, sejarah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ke Syam pada saat usia 12 tahun bersama pamannya. Di sini di Syam ini Rasulullah ketemu dengan pendeta, ya kan, yang bernama Buhairah. Ini bertemu. Nah, pada saat itu sebenarnya Buhairah mengatakan kepada Abu Thalib, bukan kepada Rasul. Itulah Pak. Iya, kepada pamannya. Dia mengatakan inna hadzal rajul lahu sya'nun 'azim. Jadi anak ini nanti punya kedudukan yang besar. Kenapa dia tahu? Karena Buhairah ini adalah orang yang alim terhadap Taurat dan alim terhadap Injil. Karena dia alim terhadap Taurat dan Injil, dia mengatakan inna hadzal rajul, anak ini lahu sya'nun 'azim, punya kedudukan yang tinggi nanti. Karena itu kalau seandainya orang-orang Yahudi dan mengetahui, niscaya akan membunuhnya. Inilah yang menjadi sebab kemudian Abu Thalib kembali ke Mekah, tidak melanjutkan untuk kemudian berdagang. Ini peristiwa sejarahnya, gitu. Yang kedua, setelah Rasulullah menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, di Gua Hira, itu kan kemudian diajak oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid untuk ketemu dengan Waraqah ibn Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal ini pun juga seorang penulis Taurat dan Injil dan tahu tentang isi. Makanya kemudian orang orientalis mengatakan Al-Quran itu adalah perpaduan antara Taurat dan Injil. Ide ini kemudian dibawa, karena itu Al-Quran perlu diamandemen. Ngerti Pak? Ya. Tapi sebenarnya bagaimana? Kan tidak begitu peristiwanya. Ketika kemudian Khadijah bertemu dengan Khadijah mengajak Rasul bertemu dengan Waraqah, dia mengatakan isma' min ibni akhika, coba dengarkan wahai Waraqah dari anak saudaramu ini. Didengarkan. Apa kata Waraqah? Hadza namus, atau dalam riwayat yang lain dzakan namus alladzi jaa bihi Musa. Itu adalah malaikat yang pernah datang kepada Musa.
alaihissalam. Setelah itu si Warokoh mengatakan, lau kuntu jada'an, kalau seandainya saya saat itu masih muda, id akhrajaka qaumuka, di saat kaummu mengusirmu, saya lanasartuka, saya akan menolongmu dengan sekuat kemampuan saya. Makanya kemudian Rasulullah bertanya, amukhrijiyun, apakah aku diusir dari kaumku? Dia mengatakan, tidak ada orang yang membawa risalah seperti yang dibawa oleh Musa kecuali akan diusir oleh kaumnya. Dari ungkapan itu kemudian mereka mengatakan, kalau begitu ajaran Rasul adalah sama dengan ajaran Musa alaihissalam. Sehingga kemudian mereka mengatakan Quran perpaduan, hasil karya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah mestinya sampai di sini Bapak Ibu sekalian, kita mudah akan memberikan sanggahan. Mereka itu mengatakan bahwa Ar-Rasul itu adalah ummi, gitu, ummiyun, ya kan? Ummi ini kan la yaqra wa la yaktub. Rasul itu tidak baca dan tidak menulis. Tapi ada lagi mereka menambahkan, bukan, la yuhsinul qiraah, tidak bagus cara bacanya, kata mereka. Coba Pak. Jadi di sini mestinya memang Bapak Ibu sekalian, kita perlu untuk mengenal itu, memahami lafadznya, karena mereka banyak memutar balik lafadz. Jadi mereka menyadari Rasul itu ummi, la yaqra'ul kitabah la yaqra' wa la yaktub, tidak bisa membaca dan menulis. Logikanya Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak bisa membaca dan menulis, mungkinkah pertemuan Rasul dengan Bukhairah yang singkat itu Rasul mau mencerna seluruh ajaran yang ada di dalam Taurat? Gitu, itu yang pertama. Terlebih usianya baru 12 tahun. Anak sekarang 12 tahun gitu. Nggak ngeh Pak. Oke, Rasulullah zaman itu dia. Tapi apakah kemudian dengan pertemuan yang singkat itu kan mencerna seluruh ajaran Taurat? Begitu. Kemudian yang kedua, ketika bertemu dengan Warokoh pun juga tidak lama. Ngerti? Ya, jadi di situ ya Ibu sekalian. Kita kembali kepada ayat. Qalu laulajtabaitaha. Karena ayat belum tidak turun, gimana kalau Anda menyusun sendiri? Ini Allah mengatakan perintah. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk disampaikan kepada siapa? Kepada orang-orang musyrikin saat itu. Innama, lah ini baik sekalian. Innama itu Allah menggunakan innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar ilmu namanya usul fikih, ilmu usul fikih, ya, kata innama ini masuk pembahasan al-hasru. Al-hasru ini namanya membatas. Jadi innama, karena itu terjemahnya hanya saja. Innama, katakanlah innama attabi'u, aku hanya mengikuti mayuha ilayya mir rabbi, yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Ini dah, ini sanggahan sudah. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Karena itu berarti saya bukan membuat ayat. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada Rasul innama attabi'u,
aku hanya mengikuti mayuha ilayya min rabbi, yang diwahyukan. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, tadi mohon maaf, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa falahul mu'min, kesuksesan dan kebahagiaan orang mukmin itu kapan? Ketika al-ittiba'u bil Qur'an, bil wahyi, ketika mengikuti wahyu. Jadi kita akan sukses, akan bahagia, falah, beruntung kapan? Ketika ittiba bil wahyi, mengikuti wahyu. Al-ittiba bil wahyi. Nah, wahyu di sini ya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Udah cukup ini, Pak. Kalau kita ngikuti wahyu, Quran dan Sunnah, selesai untuk menjadi panduan hidup kita. Gitu. Sekarang semua kita di bawah. Mestinya ini sedekat iktirahat. Ya. Ketika membuat aturan. Aturan misal AD, ART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu kemana muaranya? Ya muaranya ya bagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu selaras dengan Quran. Jadi bagaimana selaras dengan Al-Quran supaya kemudian tidak. Nah, sekarang semua giliran proses mengambil dasar wa amrukum syura bainakum, gitu. Urusan kalian selesaikan dengan syura. Ngaten nggih? Ketika syura disepakati, kemudian ada masalah, kembali kepada ADART, nggih kan? Makanya mestinya tidak. Itu contoh Bapak sekalian. Jangan coba cermati, kalau kita belajar dari generasi terdahulu, seluruh perkara itu ditetapkan oleh keputusan syura. Rasulullah SAW mau perang, gitu, pada saat perang Uhud, ini gimana ini? Yang muda usul keluar, yang tua tetap di Madinah, gitu ya. Jadi akhirnya keputusannya di situ. Tapi ketika sudah diputuskan, ya menerima. Kan setelah keputusan bersama, pada saat peristiwa perang Uhud, kita keluar dari Madinah, gitu kan? Sudah keputusannya. Rasulullah pulang pakai baju besi, tapi kemudian anak-anak muda datang lagi. Rasul, mohon maaf, kami menarik usulan kami untuk keluar dari Madinah karena Madinah itu adalah hisnun hasin, wilayah yang terlindungi, ya begitu. Apa kata Rasul? Tidak pantas bagi seorang Rasul yang sudah mengenakan baju besi untuk kemudian melepaskan kembali. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ngaten. Oke. Ini kembali, kalau kita ingin falah, al-ittiba'u bil wahyi, mengikuti petunjuk wahyu. Berarti ketika kita mukhalafah, al-mukhalafah, menyimpang dari petunjuk wahyu, kira-kira apa yang terjadi? Ad-dhalalu, kemudian asyaqiyu, gitu. Kita bisa bahagia, betul. Sesat iya. Yang kedua, sengsara, gitu. Ya kalau film, ya sengsara membawa, ya kisahnya Siti Nurbaya.
gitu. Gitu. Tapi ini Bapak Ibu sekalian, al-mukhalafah. Nah, di sini makanya setiap terjadi sesuatu coba jenengan cermati. Kembalinya kepada Quran. Misal contoh Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma asabaka min nikmatin faminallah wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa man asaba min sayyi'atin famin nafsik, dari diri kita. Nah, itu kita ambil contoh. Jadi ketika kemudian kita mengalami musibah, musibah itu datangnya dari kita. Jadi Allah memberikan musibah itu untuk supaya kita al-istirja, kita kembali kepada Allah. Musibah itu kalau ayat tadi ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, itu kan tertuju kepada Rasul. Rasul tidak mungkin melakukan kemaksiatan. Oke. Kan gitu. Tapi di sini Allah hadirkan untuk apa? Supaya kita kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Kalau Abdullah bin Mubarak rahimahullah rahmatan wasi'ah, seorang ulama yang dermawan gitu, dan seorang ulama yang ahli bisnis, itu adalah Abdullah bin Mubarak. Apa yang beliau lakukan ketika ada masalah di rumah tangga, gitu kan? Ini kisahnya Abdullah bin Mubarak. Abdullah ibni Mubarak ini ulama tabi'in. Ketika ada masalah di keluarga waktu itu, penerimaan istri dan anak, jadi istri dan anak, Abdullah bin Mubarak langsung melakukan evaluasi diri, muhasabah. Kenapa beliau muhasabah? Karena anak dan istrinya itu di rumah, begitu. Anak dan istrinya di rumah, potensi berbuat maksiat di luar lebih kecil daripada beliau, karena beliau seorang pedagang, seorang ulama, gitu kan, yang juga melakukan ketika perdagangan itu kan melakukan perjalanan safar, karena pusat perdagangan saat itu ya ada di Basrah, ada di Irak, gitu kan, ada di Kufah, ada di Syam. Jadi melakukan perjalanan. Ketika sampai rumah mendapatkan permasalahan dari istri dan anaknya, biasanya kan orang lama 3 sampai 1 bulan 2 bulan tidak pulang, terus pulang itu kan dirindukan oleh anak dan istri. Tapi ketika beliau datang, anak dan istrinya cuek, tidak memberikan respon baik, bahkan ada yang kurang pas sikap dari keluarganya. Kata Abdullah bin Mubarak, sikap ini terjadi karena dosa yang aku lakukan 6 bulan yang lalu. Jadi evaluasinya di situ. Apa? Tidak disebutkan oleh ulama apa dosanya, begitu ya. Tapi di situ Abdullah bin Mubarak ingin menunjukkan bahwa kesalahan itu ada di dirinya, begitu. Kemudian dievaluasi. Apa efek berikutnya? Malamnya beliau tidak bisa qiyamul lail. Jadi biasanya qiyamul lail, sampai rumah mendapatkan sikap yang dingin dari anak dan istrinya, kemudian malamnya tidak bisa qiyamul lail. Apa kesimpulannya? Ini berarti ada dosa. Dia coba hitung apa kira-kira dosa yang pernah dilakukan. Matan. Ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Itu pun musibah. Selama ini kita menganggap musibah itu adalah sesuatu yang menyedihkan, gitu. Padahal ini pun juga sedih. Kalau di rumah tidak ada yang negur, tidak ada yang ngomong, plus kayak perang dingin, gitu.
Itu musibah. Ayo coba kita evaluasi. Tapi sekarang di era sekarang, wong istri pun juga beraktivitas, anak pun juga keluar dan lainnya. Bisa jadi potensi melakukan kesalahan atau melakukan dosa itu sangat terbuka lebar. Maka evaluasi dari dua sisi. Oke, kembali. Kul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatun liqaumi yu'minun. Saya ingin menjelaskan pada jenengan. Allah mengatakan kul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Berarti Rasul itu ittiba bil wahyi, ittiba'un bil wahyi, ngikuti wahyu ya. Ini Rasul al ittiba bil wahyi ya. Kemudian wahyu ini hadza, kalau tersusun nih Pak, hadza basair wa hudan wa rahmah min rabbikum liqaumin yu'minun. Ini kalau susunan bahasa biasa Pak ya. Hadza yakni yang dimaksudkan adalah wahyu. Wahyu itu basair. Berarti wahyu ini basair. Basair itu jamak dari kata basirah. Orang sering mengartikan basirah itu mata hati. Nggih. Gitu. Nggih. Basirah itu maknanya ada 3. Basirah itu adalah ilmun, yakinun ya. Sebentar. Ilmun wa yakinun, lupa satunya Pak ya. Dalam ada penjelasan itu ala ilmin, ala ilmin wa ma'rifatin, ma'rifah. Jadi basair Al-Quran itu adalah ilmu. Al-Quran juga sebagai ma'rifah, sumber pengetahuan. Jadi ma'rifah ini bukan ma'rifat dalam pembahasan tasawuf senes. Ma'rifah itu adalah pengetahuan. Jadi hadza wahyu Allah ini merupakan sumber ilmu, sumber pengetahuan, dan sumber keyakinan. Karena itu al-haqqu mir rabbika. Kemudian wahudan, wahyu ini sebagai petunjuk. Berarti orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dia akan falah. Nggih. Sebaliknya orang yang meninggalkan Al-Quran, dia tidak akan meraih al-falah. Wa rahmah, Quran itu juga rahmat Allah, rahmat yang datangnya dari mir rabbikum, Tuhan kalian. Jangan cermati. Di sini qalu, orang-orang musyrikin tuh tapi di sini Allah mengatakan hadza basairum mir rabbikum, karena kembali untuk kalian, aku Rasul dan kalian para sahabat. Wa rahmah, bagi siapa? Liqaumin yu'minun. Jadi ini semua menjadi basair huda wa rahmah bagi orang mukmin. Kata. Kayaknya baru satu ayat ini Pak. Karena ternyata sudah
jam 5:05 dan sudah masuk suruh. Nggih. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Nggih, dokter. Nggih. Yang pertama mungkin agak nyimpang sedikit. Nggih. Orang munafik itu sebenarnya kan orang kafir yang basicnya Islam gitu kan. Nggih. Basicnya Islam tapi hatinya kafir. Orang munafik. Nggih, nggih. Munafik. Nggih. Ya, tampaknya seperti Islam Nggih. tapi sebenarnya hatinya kafir. Nggih. Di dalam Al-Quran itu disebutkan ciri-ciri munafik itu salah satunya kan kalau dijak ibadah itu malas. Nggih. Malas untuk sholat, dijak perang malas, belakangan aja. Nggih. Pertanyaan saya, apakah pelit itu salah satu sifat munafik? Nggih. Ya. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya belum mungkin ayat 204. Nggih, nggih. Kalau disebutkan ayat Al-Quran itu harus diam. Nggih. Ini kadang-kadang saya menjumpai di dalam, terutama dalam sholat misalnya, ada imam terutama yang sudah jaga itu waktu baca Al-Quran mungkin baca surat, dia baca Fatihah gitu. Nggih. Makasih. Nggih. Pertama dokter tentang sifatul munafik gitu ya. Munafik. Ya. Saya ingin sedikit sebelum masuk pada sifat orang munafik. Nggih. Munafik itu sendiri definisi yang disepakati oleh para ulama itu kan izharul iman ya wa ibtanul kufri ya. Jadi munafik itu izharul iman, menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Itu definisinya izharul iman. Jadi kalau kumpul dengan orang-orang beriman menunjukkan sikap sebagai seorang mukmin, tapi ketika kumpul dengan orang-orang yang tidak beriman ya menunjukkan sikap aslinya. Makanya ketika kemudian seperti ini muncullah lintasan dari sahabat Hanzalah. Nggih. Hanzalah ini kan sahabat yang ketika meninggal dunia dimandikan oleh para malaikat. Ya kan? Karena Hanzalah selesai nikah kemudian sedang ya bulan madu begitu ya. Kemudian ada seruan jihad, seruan untuk berperang, dan kemudian minta izin ditinggalkan, kemudian berangkat. Istrinya mendorong dan memotivasi untuk berangkat jihad. Belum sempat mandi janabat, gugur sebagai syuhada. Akhirnya kemudian kata Rasulullah SAW, kan dikatakan ghasilul malaikah, malaikat itu berebut untuk memandikan kita. Ya, ada yang meninggal, siapa yang memandikan? Pak Mutinai, nggih kan? Artinya tidak mau terlibat. Banyak yang tidak. Alhamdulillah, orang yang seperti itu pada suatu masa sebelum beliau gugur sebagai syuhada, dia mengatakan ketemu dengan sahabat Umar, kemudian kepada Rasul mengatakan qad nafaqa Hanzalah, Hanzalah telah munafik. Loh, apa yang terjadi? Iya, kalau kita duduk bersama Rasul kita ingat akhirat, tapi giliran kumpul dengan keluarga kita bahas dunia, lupa dengan akhirat. Akhirnya kata Rasul, dzakal iman, itulah iman wahai Hanzalah. Jadi iman memang mengalami fluktuasi, ada naik ada turun begitu. Jadi kemudian bagaimana sesungguhnya munafik itu? Munafik itu salah satu cirinya memang yang disebutkan tadi,
Jadi wa idza qamu ila salati, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Jika mereka diajak menunaikan sholat, malas. Gitu Pak. Allahu Akbar. Nggih. Nggih. Nggih, mohon maaf. Itu kan sholat. Ngantuk gitu. Jadi kalau mau sholat muncul rasa kantuk luar biasa, ngantuk. Tapi giliran iktikaf dengan remote, udah ngantuk itu. Terus sampai malam bahkan nyiapkan. Nggih. Itu kalau ada bapak-bapak yang suka sepak bola itu, istrinya pun juga suka sepak bola. Nanti malam siapa? Wah, nonton. Nah, Pak, wis jam 1 bangun, gak nonton lah. Nonton. Itu istrinya bangun nyiapkan kopi, nyiapkan cemilan supaya menikmati dalam nonton. Giliran sholat ojo suwe-suwe lek dadi imam. Jadi idza qamu ila sholati qamu kusala. Kemudian lanjutan ayatnya wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya, tidak berzikir kecuali sedikit. Jadi zikir waktu sholat cepat. Assalamualaikum, salam, astagfirullah, astagfirullah, langsung online. Bahkan apa namanya, handphone itu loh ada di sampingnya pada saat sholat. Baru selesai salaman, trin, buka, sudah, masih lanjut zikir. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat nifaq. Nggih, sifat nifaq. Caranya bagaimana? Salah satunya, Pak, Rasulullah mengatakan siapa yang sholat 40 hari, hadis derajatnya hasan, 40 hari dikalikan 5 waktu, itu kata Rasulullah. 40 hari kali 5 waktu, tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Berarti tidak pernah masbuk selama 40 hari 5 waktu terus menerus. Maka kata Rasulullah dicatat baginya 2 hal. Bara'atun minan nifaq, kita terbebas dari sifat munafik pada diri kita. Yang kedua, bara'atun minan nar, kita akan dibebaskan dari api neraka. 40 hari kali 5 waktu. Sebenarnya enak kalau ingin nyoba jenengan. Nggih. Caranya gimana? Jenengan umroh, ambil yang 1 bulan 15 hari. Udah. Kan enggak kepikiran kerja di sana, Pak. Gitu. Umrah sudah tiap hari sholat waktu gitu, sudah nggak pernah tertinggal jenengan, gitu kan? Tapi di sini ya bisa. Kenapa harus menuju sana? Ada, bisa. Jadi kalau kita ingin terbebas gampang. Jadi muadzin. Di tempat kita jadi muadzin, jadi marbot itu marbot, masya Allah nggak pernah. Marbot itu datang lebih awal, membersihkan masjid, kemudian nyapu, terus buka pintu, terus azan. Habis azan nunggu, kalau makmum tidak ada yang beliau yang qomat, kalau kemudian qomat tidak ada makmum, ya dia jadi imam sekaligus makmum. Itu ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya jenengan ini berpotensi ada unsur. Makanya kita berlindung pada Allah. Caranya ya mari kita berupaya. Gitu. Nggih. Itu. Kemudian terkait dengan ayat ini sebenarnya ada pembahasan yang tadi disampaikan. Kita kutip penjelasan Imam As-Sa'di.
Di antara mayoritas ahli ilmu itu berpendapat ketika imam membaca jahar untuk mendengarkan. Makanya Imam Malik ya, kemudian sebagian termasuk di dalamnya Ibnu Hazm rahimahullah itu berpendapat kalau imam sudah bacaan imam untuk jahar itu juga bacaan makmum. Sehingga kalau imam membaca jahar, misal rakaat subuh nggih, rakaat pertama dan kedua kan jahar semua, maka makmum tidak usah baca Al-Fatihah. Itu yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm dan termasuk Imam Malik. Kenapa? Qiraatul imam qiraatun lil makmum. Kenapa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Tapi dalam konteks sebagian mazhab Syafi'i itu tetap makmum membaca Al-Fatihah meskipun kapan? Di sela-sela. Makanya jenengan cermati di Haram Makki dan Madani itu tawassut dalam konteks ini. Selesai baca Al-Fatihah itu ada jeda, imam itu tidak langsung membaca untuk memberikan kesempatan bagi makmum yang berpendapat harus baca Al-Fatihah. Jadi sampai sejauh itu para ulama dalam mensikapi perbedaan. Nggih. Dalam izharul iman ibtanul kufri. Ibtan nggih, menyembunyikan. Cekap nggih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan satu. Oh. Jahar. Kalau hadisnya tidak ada. Maksud saya tadi saya sampaikan bahwa di Mekah dan Haram Makki dan Madani, kalau di sana kan mazhabnya mazhab Hambali. Nggih. Mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu ya karena yang datang juga umroh itu dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, maka kebijakannya adalah antara selesai baca ghairil maghdubi alaihim memberikan jeda itu untuk menghormati mereka yang berpendapat itu. Kalau dari dasar hadis dalil tidak ada. Itu hasil dari istihad dalam rangka untuk memberikan menghormati pendapat yang lainnya, tidak memaksakan satu pendapat. Oke. Mudah-mudahan majelis satu ayat yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini Allah catat sebagai ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan apa yang kita peroleh ilmunya. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan Allah menghadirkan keistiqomahan pada diri kita, istiqomah dalam menjalankan kebenaran, istiqomah meninggalkan kemungkaran, istiqomah untuk terus terlibat dalam kebaikan, istiqomah untuk kemudian membuat karya-karya terbaik. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah, sehingga dengan keberkahannya Allah mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisinya, dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan dan keberkahan yang Allah hadirkan, rumah tangga kita dijadikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra putri dan cucu yang telah Allah titipkan mudah-mudahan Allah bimbing mereka menjadi putra putri dan cucu yang saleh dan salihat. Allah wafatkan kita semua dalam kondisi husnul khatimah. Allah berkahi harta kita, Allah berkahi usaha kita, Allah berkahi ilmu kita, Allah berkahi anak-anak kita, Allah berkahi harta kita, dan Allah berkahi waktu-waktu kita. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan yang selalu Allah hadirkan, kita semua selalu dalam lindungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ngapunten matur nuwun.